Pagi yang cerah ditemani rokok ngudut untuk menceriakan hati dan pikiran kalian yang macet. Dan jangan lupa untuk sarapan, karena sarapan itu mengenyangkan. Oke, kali ini gue akan membahas sebuah film tahun 2015 berjudul The Sand. Film ini menceritakan tentang pasir pantai yang bisa membunuh manusia hanya dengan kalian injak atau sentuh, guys. Oke guys, tanpa banyak cincong lagi, kita masuk ke intronya. Scene awal memperlihatkan pantai di suatu tempat yang di sana ada beberapa remaja sedang berpesta miras, alias minuman keras. Di tengah-tengah pesta, orang berbaju hitam yang bernama Mitch menyuruh teman-temannya untuk tidak menggunakan dan mengumpulkan HP mereka agar pesta makin meriah. Tak lama kemudian, dua orang temannya yang bernama Vance dan Gilbert baru saja selesai mancing di pinggir pantai, lalu kembali membawa sebuah benda aneh yang mengeluarkan lendir. Keesokan harinya, setelah pesta, wanita bernama Kylie bangun dari mabuknya, disusul Mitch yang bangun setelahnya. Kylie yang baru bangun malah dilanda emosi karena pacarnya yang bernama John malah tidur di mobil dengan wanita lain bernama Shanda. Saat mengalihkan pandangannya ke sisi lain, Kylie melihat seekor burung yang seketika terhisap oleh sesuatu ke dalam pasir. Di lain sisi, Marcia yang baru bangun di kursi pantai, lalu kebelet ingin buang air kecil. Melihat hal tersebut, Kylie melarang Marcia untuk menyentuh pasir, tetapi Marcia yang sudah kecepirit enggan mendengarnya. Alhasil, kaki dan tangan Marcia seperti ditarik oleh sesuatu ke dalam pasir. Karena teriakan Marcia, Vine yang baru bangun dari mimpi basahnya malah langsung turun dari mobil untuk menyelamatkan Marcia. Sayangnya, dia malah terjatuh, dan sadisnya, wajah Vine seperti ditarik ke bawah pasir sampai merobek kulit dan matanya. Pada akhirnya, Marcia dan Vance terbunuh dan terhisap ke dalam pasir. Melihat kejadian barusan, Kylie dan yang lain berusaha menelpon polisi. Sayangnya, semua ponsel mereka dikumpulkan di belakang bagasi mobil kemarin malam. Diketahui bahwa mereka juga telah masuk ke pantai yang sudah dilarang karena ada pencemaran air di sekitar pantai itu. John yang ingin pergi dari sana, lalu menghidupkan mobilnya. Sayangnya, mobilnya macet dan tak mau hidup. Alhasil, mereka pun terjebak di sana. Di lain sisi, si botak yang bernama Gilbert terbangun di sebuah tong. "Cuk, kok bisa tidur di sana?" Dia pun diberitahu untuk tetap diam dan jangan sampai terjatuh dari tong itu. Kylie yang baru sadar bahwa teman-temannya yang lain juga menghilang dan hanya menyisakan mereka berenam saja. Dia juga melihat bahwa benda aneh yang mengeluarkan lendir itu sudah terbelah dan mungkin saja makhluk itulah yang menjadi monster pasir saat ini. Jam demi jam mereka lewati tanpa makanan. John yang melihat ada beberapa minuman di atas meja, lalu berusaha berjalan ke sana dengan menggunakan dua buah papan seluncur yang ia gunakan sebagai tempat pijakan. Apesnya, sebelum sampai di sana, si John malah terpelincir dan hampir saja terjatuh ke bawah pasir. Untung hanya perutnya saja yang menerima beberapa goresan dari makhluk pasir itu. Sekarang, diketahui bahwa makhluk itu berbentuk seperti rambut tipis berwarna pirang. John yang sudah sampai di meja merasakan tubuhnya seperti terkena sengatan ubur-ubur beracun. Setelah efeknya hilang, dia pun melemparkan beberapa minuman ke teman-temannya. Tak lama kemudian, luka di perut John makin parah dan membengkak. John yang tak berdaya pun menahan sakitnya sambil berbaring di atas meja. Rooney lalu berencana untuk mengambil handphonenya di belakang garasi mobil. Belum selesai dengan mengambil handphonenya di bagasi, Rooney dikagetkan dan jarinya terjepit di bagasi mobil karena polisi yang datang mengklakson dengan sangat keras. Polisi ini pun bertanya kenapa mereka berada di pantai yang sudah ditutup ini. Tanpa menjawab hal itu, Kylie langsung memberitahu agar Pak Paul tidak turun dari mobilnya dan menjauhi pasir pantai. Emang dasar polisi sok gentle dan sok kuat,
Pak Paul pun malah turun dan berjalan santai di atas pasir. Kylie menyimpulkan bahwa sepatu kulitnya lah yang menyelamatkannya dari monster itu. Setelah itu, Pak Paul menyatakan mereka bersalah karena masuk area itu tanpa izin. Saat ingin mengeluarkan borgolnya, Pak Paul itu malah menjatuhkan kuncinya ke bawah pasir. Dia pun mengambilnya dengan tangan kosong. Alhasil, tangannya terhisap ke bawah dan tak bisa ditarik. Polisi itu pun menggunakan semprotan air mata untuk mengeluarkan tangannya, tapi itu sudah terlambat. Tangannya sudah putus dan termakan oleh monster itu. Pak Paul yang sudah kehabisan banyak darah akhirnya terjatuh dan terhisap ke bawah pasir. Dari kejadian Pak Paul itu, Mitch mempunyai ide dengan cara membungkus kakinya dengan handuk agar bisa melarikan diri dari pasir itu. Sayangnya, saat hendak mengambil handuk yang dilempar Shanda, Mitch terjatuh karena pegangan kayu yang ia pegang sudah rapuh. Seketika, Mitch terbunuh dengan sadis dan terhisap ke dalam pasir. Kylie yang baru ingat dengan Rooney yang tangannya terjepit, lalu melemparkan sisa pegangan kayu dan melompat ke mobil untuk menyelamatkan Rooney. Shanda yang saat itu juga teringat dengan John, langsung menuju ke meja pantai. Kylie juga ke sana dengan menggunakan kayu-kayu bekas pegangan tadi untuk menyeberang. Rooney yang tak ingin sendiri di mobil juga ingin ikut ke sana, tetapi malangnya ia terjatuh ke pasir dan langsung meninggoy. Di sisi lain, monster-monster itu telah membuat lubang pada Tong Gilbert dan membunuhnya dalam sekejap. Apesnya lagi, Shanda malah terpleset dan pingsan di atas mobil Pak Paul. Untung gak ke bawah pasir, cuk. Bisa strike itu monster. Jam demi jam berlalu lagi. Malam pun tiba. John dan Kylie tidak bisa kemana-mana lagi selain berdiam diri di atas meja pantai. Shanda yang terbangun dari pingsannya lalu menyadari bahwa terdapat sebuah sekoci angin di atas mobil si Pak Paul itu. Dia pun membuat jalur untuk John dan Kylie menuju ke mobil si Pak Paul. Sesudahnya sampai, John yang saat itu sudah terinfeksi parah dan kelaparan malah meninggoy seketika di dalam mobil. Sebagai seorang pacar dan selingkuhan John, Kylie dan Shanda hanya bisa pasrah dengan kematian John itu. Pada akhirnya, mereka tidak bisa kemana-mana lagi karena mereka berdua tidak tahu cara mengemudikan mobil. Keesokan harinya pun tiba. Mereka berdua dibangunkan oleh seorang yang tak diketahui siapa namanya, dan tampaknya ia tidak terhisap oleh monster itu, walaupun tanpa alas kaki. Kylie dan Shanda pun mencobanya dan tak ada reaksi dari monster itu. Kemudian mereka berdua dibawa ke rumah sakit dan John akan dikebumikan. Scene berganti ke sebuah pantai yang berada tak jauh dari lokasi pantai tempat remaja-remaja tersebut berkumpul. Nampaknya para monster itu on the way mengungsi ke pantai lain karena kekurangan makanan. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu dari gua menceritakan alur cerita dari film The Sand. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you in the next video.